إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Khataliman azanallahu alaikum jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang mulia, kembali kita dipertemukan oleh Allah insyaallah dalam keadaan sehat semua ya. Kabarnya semua bagaimana Bapak? Sehat ya, alhamdulillah. Ba'da bersyukur kepada Allah, mari kita baca salawat untuk Nabi. Kemudian lanjut dengan doa belajar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak yang mulia, kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Min Muqawimati Nafsi Al-Islamiyah, yang mana kita telah memasuki bab 13. Nah, sekarang kita masuk perinciannya, yakni tentang surga ya. Jadi asyauqu ilal jannah, rindu kepada surga, dan kemudian berlomba untuk meraih kebaikan. Nah, kemarin sudah dibacakan tentang kenikmatan-kenikmatan surga, siapa saja yang akan dimasukkan ke surga, kemudian apa saja yang Allah cabut dari penduduk surga agar optimal kita menikmati nikmat-nikmat yang ada di surga. Nah, kita pun juga sudah bacakan tentang apa saja yang harus dilakukan bagi mereka yang merindukan surga ya. Nah, pada kesempatan terakhir pertemuan kita itu kita sudah bahas tentang kebaikan yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang merindukan surga, yakni dia harus mengerjakan furudul a'yan, yakni fardu ain. Fardu ain sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian dan contoh-contohnya ya, seperti kemarin disebutkan kasolawatil mafrudati wa zakatil mafrudah dan yang lain-lain. Rukun Islam semua itu adalah rukun Islam itu adalah fardu ain untuk kita kerjakan. Artinya setiap individu kita itu tidak gugur dari pelaksanaan kewajiban sebelum kita sendiri yang menunaikannya. Setelah fardu ain kita kerjakan, mana yang disebutkan dalam kitab kita ini adalah furudul kifayati, yakni fardu kifayah. Ya, jadi setelah fardu ain yang merindukan surga, apakah mencukupkan untuk melakukan itu saja? Ya, harus kalau bisa berusaha untuk menambah, yakni dengan mengerjakan fardu kifayah. Ya, adapun fardu kifayah yang sering kita laksanakan di dalam keseharian kita itu adalah seperti misalnya mengenyus jenazah gitu ya. Umumnya begitu yang kita kenal ya. Apa itu fardu kifayah? Segala kefarduan yang Allah tetapkan yang dia gugur kefarduan tersebut dari diri kita manakala ada seorang atau sebagian orang telah menunaikannya dengan sempurna. Ya, itu baru gugur. Seperti tadi mengurus jenazah, sekampung nggak usah ngurusin semua, sebagian orang aja udah cukup menggugurkan dosa yang lain. Loh, enak dong yang lain nggak ikut kerja, nggak gugur dosanya, iya, tapi dia nggak dapat pahalanya karena nggak ikut kerja kan gitu. Siapa yang dapat pahalanya? Ya, yang mengerjakan. Yang lain cuma nggak dosa aja. Tapi kalau ada suatu fardu kifayah tidak dikerjakan oleh semua, maka semua orang di kampung itu berdosa. Nggak gugur kewajiban dari orang kampung tersebut. Ya, kalau tidak ditunaikan.
kecuali orang kampung tersebut nggak ngerti, nggak mampu, ya, nggak bisa menunaikan, baru merambat ke kampung sebelahnya kewajiban itu. Di kampung ini nggak ada yang bisa nih, nggak ada yang bisa ngurus jenazah, nggak ngerti ilmunya dan seterusnya. Bukan nggak mau, tapi nggak bisa karena nggak ngerti. Kampung sebelahnya dicari orang yang bisa. Seperti apa nuntut ilmu yang berkaitan dengan urusan kemaslahatan dunia, itu fardu kifayah. Tapi kalau ilmu yang berkaitan dengan urusan hubungan dirinya dengan Rabbnya dalam hal ibadah, itu bukan fardu kifayah, itu fardu ain. Misalnya menuntut ilmu tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Nggak bisa kita mengatakan, kenapa nggak ikut ngaji? Kamu kan belum bisa sholat. Alhamdulillah tuh tetangga saya semua pada ikutan ngaji di sana. Yang nggak gugur dosanya dari dia. Dia harus datang sendiri, dia harus ngaji sendiri. Baru gugur dosa menuntut ilmu yang seperti ini. Tapi kalau menuntut ilmu yang bersifat kemaslahatan dunia, ya nggak perlu semua. Cukup sebagian kita yang menunaikan. Itu fardu kifayah. Kemudian waribat juga menjaga di perbatasan, menjaga perbatasan wilayah negara kaum muslimin, itu fardu kifayah, harus ada yang menjagain itu. Kalau enggak sembarang orang bisa masuk ke negeri kita, menjajah, mengambil, merampas harta kekayaan kita. Jadi harus menjaga, ada yang menjaga. Menjaga itu fardu kifayah. Menjaga batas-batas negara ribat. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Nah, ini tentang fardu kifayah. Nah, setelah kefarduan kita laksanakan, fardu ain maupun fardu kifayah, bagi mereka yang merindukan surga dengan tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi, ya tentu tidak boleh sekedar mencukupkan pelaksanaan fardu saja. Walaupun untuk masuk ke dalam surga, ya, itu levelingnya itu dengan kita melaksanakan fardu ain, fardu kifayah selesai, gitu ya. Bisa. Tapi tentu kita ingin meraih surga itu dengan level yang lebih tinggi di atas yang lainnya, kan begitu. Nah, maka bagi mereka yang merindukan surga yang lebih tinggi, tentu mesti menambah amalan-amalan yang tadi disebutkan dengan amalan yang bersifat al-mandubat. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang masalah al-mandubat. Ya, ini perkara yang mandub. Apa itu mandub, Pak? Mandub bahasa kita itu lebih kenal kepada sunnah. Ya. Jadi perkara-perkara yang bersifat sunnah. Nah, bagi mereka yang merindukan surga tinggi, nah nggak cukup dengan amalan fardu ain, fardu kifayah. Mesti nambah lagi dengan amalan-amalan sunnah al-mandubat. Ya. Idza adda al-'abdu ma aftaradahu Allah alaihi, ketika seorang hamba telah menunaikan apa yang Allah fardukan kepadanya, wa atba'uha bil mandubat, dan dia mengikuti fardu-fardu itu dengan amalan-amalan tambahan, amalan sunnah, kemudian dia berupaya wa taqarraba ila Allah bin nawafil, dan dia berupaya untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah sunnah. Taqarraballahu minhu wa ahabba, maka Allah akan mendekat kepadanya dan mencintainya. Jadi kalau yang ingin surga lebih hebat lagi, syaratnya dia harus mengikuti amalan fardu itu dengan amalan sunnah, ya, itu Pak. Disebutkan di dalam hadis, ya, Indal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi,
an rabbih azza wa jalla qala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam apa yang diriwayatkan dari Rabb-Nya azza wa jalla. Maksudnya ini Nabi menceritakan Allah berfirman, ya, firman-Nya enggak ada dalam Quran. Ini dikenal dengan istilah apa? Hadis. Hadis apa, Pak? Pernah dengar? Hadis qudsi, ya. Hadis yang Rasulullah mengatakan qala Allah, kayak gitu. Ya, Allah berfirman. Tapi enggak ditemukan dalam Quran, tapi dalam hadis ada. Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kata Allah azza wa jalla, jika seorang hamba mendekat kepadaku shibran, sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku akan mendekat kepadanya apa itu dhira'? Hasta, ya. Sejengkal, Allah mendekat sehasta, lebih dekat lagi kepada kita. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, dan jika seorang hamba mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, ya. Allah akan mendekat kepada kita ba'an, satu depak. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah, kalau dia mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan lebih cepat lagi. Nah, ini menunjukkan betapa Allah azza wa jalla suka, cinta kepada orang yang melakukan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah tambahan setelah ibadah fardu. Ya. Ingat catatannya, ibadah tambahan ini setelah ibadah apa, Pak? Fardu. Jangan dibalik, ya. Ibadah tambahannya luar biasa, sunnahnya luar biasa, tapi fardunya nggak dikerjakan, ya. Repot. Misalnya ada orang dikenal suka puasa, masya Allah, ya, puasa Daud katakan. Giliran Ramadan dia nggak puasa. Nah, ini kebalik, Pak, ya, kebalik. Karena sunnah itu berdiri di atas asas fardu, gitu kan. Bagaimana tiang didirikan sementara asasnya nggak ada, ya percuma, dia akan roboh nanti. Harus urutannya harus mengerti, gitu. Karena Allah itu memfardukan, tentu Allah mencintai apa yang Allah fardukan. Jadi mengamalkan amalan fardu itu harus didahulukan. Wa min hadhil mandubat wan nawafili, dan diantara bentuk-bentuk ibadah yang bersifat tambahan dan anjuran itu sebagaimana berikut ini. Nah, kita akan bahas tentang ibadah-ibadah anjuran. Tentu catatannya ibadah fardu sudah nggak ada masalah, gitu, Pak. Ya kan kita udah bahas di bulan lalu itu. Ya, pokoknya rukun 5 itu jaga, gitu. Itu pondasi dasar itu. Salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Beres, ya. Itu tambahan, jangan lupa. Di antara ibadah tambahan itu disebutkan di sini al-wudhu'u li kulli salatin wasiwaku 'inda kulli wudhu'in. Yakni berwudu pada setiap kali salat. Wasiwaku 'inda kulli wudhu'in, dan bersiwak setiap kali berwudu. Lima rawahu Ahmad bi isnadin hasanin, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin bi wudhu'in. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, ya, la amartuhum, sungguh aku akan perintahkan mereka itu, inda kulli salatin, setiap pelaksanaan salat, biwudu'in, yakni dengan berwudu. Wa ma kulli wudu'in bisiwakin, dan setiap kali wudu diperintah oleh Nabi untuk bersiwak. Ya.
Wa fi riwayatin muttafaqun alaih, dan di dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Jadi bedanya dengan riwayat yang Ahmad itu, di riwayat Imam Bukhari Muslim tidak menyebutkan berwudu setiap kali salat, ya. Tapi hanya menyebutkan bersiwak setiap kali inda kulli salatin, setiap kali salat, gitu. Redaksinya mirip ya, tapi kontennya insya Allah kita paham. Jadi makna laula ana syuqqa ala ummati itu, seandainya tidak memberatkan atas umatku, ya berarti Nabi tidak mewajibkan, ya, syariat ini tidak mewajibkan, hanya yaitu dianjurkan. Ya kalau mampu kita, ya kita laksanakan. Setiap kali sholat kita berwudu kalau mampu, ya. Apakah wajib? Enggak, gitu. Kalau mampu pula setiap kali berwudu, ya bersiwak. Kalau yang diriwayat Imam Bukhari Muslim itu bersiwak setiap kali sholat. Nah, kalau dia gabung antara riwayat keduanya, ini menunjukkan ya seperti yang makna tadi, setiap kali sholat berwudu, setiap wudu bersiwak. Nah, ini tambahan, tapi tidak wajib, ya. Bagi yang mau lebih baik, bagus intinya. Paham ini Bapak yang mulia? Paham ya? Ini tambahan. Karena wudu itu udah mencukupi satu kali, selama nggak batal bisa semua aktivitas kita kerjakan. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum itu berlaku hanya untuk satu sholat. Mau sholat lagi, tayamum lagi. Tapi kalau wudu itu bisa kita itu sholat dengan sekali wudu, misalnya dari sholat maghrib sampai nanti mau tidur misalnya, asal nggak batal. Kemudian berikutnya apalagi amalannya? Salatun rak'ataini ba'da tuhuri, ya. Yani salat 2 rakaat setelah bersuci. Jadi setelah bersuci, setelah berwudu itu ada sunnah 2 rakaat gitu setelah berwudu, amalan ini. Dalilnya mana? Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Bilalin, kepada Bilal. Di suatu ketika Rasulullah menjumpai Bilal, ya Bilal, kata Nabi, ai Bilal, hadithni biar ja'amalin amiltahu fil Islam, ya. Ceritakan kepadaku dengan sebuah amalan yang kau kerjakan dalam Islam. Fa inni sami'tu duffana 'alaika baina yaday fil jannah. Karena sesungguhnya aku mendengar langkah, duf itu bunyi gitu, bunyi sandalmu di depanku di dalam surga, kata Nabi. Ya. Jadi bayangin, Bilal orangnya masih di dunia, masih jalan-jalan di dunia, tapi langkah kakinya di surga sudah Rasulullah dengerin. Ya, makanya Rasulullah ngomong ke Bilal, Bilal, kau punya amalan apa, bahasa kita ya? Kau punya amalan apa, Bilal? Coba kasih tahu itu amalanmu apa? Kok aku dengar nih suara langkah sandalmu itu, suara sandalmu itu di depanku. Kau punya amalan apa, Bilal? Ya, apa yang kau lakukan dalam Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Bilal berkata, ma amiltu amalan, aku enggak beramal apapun kecuali bahwa arja'in min anni la atatahhar tahuran, bahwasanya
aku itu tidaklah bersuci setiap kali suci fi sa'atin minal laili aw naharin, di setiap saat baik siang maupun malam, illa sallaitu bidzalika tahur ma kataba li an usalli, ya. Jadi aku enggak punya amalan istimewa wahai Nabi, hanya setiap kali aku bersuci, kata Bilal, malam ataupun siang, aku ini sholat setelah bersuci itu. Jadi setiap dia bersuci, berwudu, Bilal itu habis wudu sholat 2 rakaat. Ini yang diamalkan rutin oleh Bilal, sehingga kemudian Allah, ya, memberikan kabar gembira kepada Bilal bahwa Bilal itu di surga, langkah kakinya sudah didengar oleh Rasulullah SAW. Nah, itu sebuah amalan yang tentunya butuh effort, kan gitu Pak, ya? Butuh effort. Makanya kemudian para ulama akhirnya mengatakan, ini sholatnya sholat apa nih? Diistilahkan biar bisa bedain antara sholat satu dan sholat yang lain. Namanya dikenal oleh kita, namanya syukril wudu, ya. Sholat bersyukur karena telah berwudu. Jadi ba'da berwudu sholat 2 rakaat. Nah, itu amalan yang bisa dikerjakan. Kemudian yang berikutnya apa? Al-adhan was-saffu al-awwal wa takbiru ila shalah, ya. Yakni adzan dan berdiri di shaf pertama, wa tabkiru, dan bersegera ila sholati, menuju salat. Nah, itu juga amalan yang luar biasa. Ini adzan, kemudian berdiri di shaf awal, bersegera menuju salat. Nah, itu merupakan amalan-amalan utama, amalan yang baik, ya. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahamu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil antamati wa subhi la attauhuma walau habbu." Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia itu tahu apa yang ada di dalam nida, seruan panggilan, ya, berarti keutamaan yang ada di dalam orang melaksanakan seruan adzan. Kemudian kalau dia tahu, ya, betapa besar keutamaan berdiri di shaf awal, lalu dia tidak mendapati shaf awal tersebut kecuali dengan cara mengundi, maka dia akan lakukan. Maka dia akan melakukan undian itu. Kalau dia seandainya tahu tuh keutamaan datang melaksanakan salat isya dan subuh secara berjamaah, la atauhuma walau hab, sungguh mereka akan mendatangi salat isya dan subuh itu walaupun dengan merangkak. Ini beberapa keutamaan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kalau dapat kesempatan misalnya untuk adzan, nah ini bagus kita mengambil kesempatan itu. Tapi tentu ini kesempatan tidak datang kepada semua, ya, semua pihak, semua orang. Mungkin bahkan ini ditunjuk oleh DKM, oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab mengelola masjid. Nah, itu maka ya berarti kita nggak apa-apa berlapang dada untuk itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya
berdiri di shaf pertama kalau bisa. Nah, kalau adzan itu memang seorang kan, tapi kalau berdiri di shaf pertama kan banyak orang. Yang aneh, banyak orang itu justru nggak mau berdiri di shaf pertama. Bahkan di shaf pertama itu disuruh anak-anak yang ngisi, benar nggak? Ya, di sebagian tempat begitu, anak-anak itu depan. Padahal itu shaf pertama, harusnya kita itu bersegera untuk mengisinya. Keutamaannya besar. Bahkan dikatakan seandainya manusia tahu tuh pahalanya berdiri di shaf pertama, dia nggak dapetin kecuali dengan cara ngundi, maka mereka akan mengundi dari besarnya keutamaan itu. Nah, ini tentang amalan-amalan tadi. Kemudian disebutkan di dalam hadis Barra, ya, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasai dengan sanad, berkata beliau dari Al-Mundhiri, ya, Hasan Jayyid, status hadisnya adalah Hasan Jayyid. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala qal, agak ini salah tulisan kali. An-Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alas saffil muqaddam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya, mereka akan bersolawat pada orang-orang yang berdiri di shaf pertama, shaf terdepan. Wal muadzinu yaghfiru lahu bimaddi sautahu, ya, bimaddi sautihi, dan muadzin itu yughfaru lahu, diampuni baginya, bimaddi sautihi, sepanjang suaranya. Nah, ini keutamaan berdiri di utama, berarti apa? Dapat sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Kemudian para muadzin apa balasannya? Diampuni dosanya sepanjang yang mengikuti panjang suaranya. Lalu kepencet ini. Yang berikutnya, amalannya adalah orang yang mendengar. Ya. Kalau tadi orang yang adzan, bagaimana orang yang nggak berkesempatan adzan? Yang nggak berkesempatan adzan, ya masih ada kesempatan meraih pahala-pahala yang lainnya. Caranya apa? Misalnya dengan menjawab seruan adzan tersebut, sehingga ketika ada seorang penyeru mengumandangkan adzan, maka dia mesti, ya sebaiknya, ya, atau ya seharusnya, ya, melaksanakan penjawaban adzan. Jangan cuek, adzan dikumandangkan dia ngobrol sendiri, ya, sementara dia tidak menjawab, dia mengabaikan adzan, ya, itu nggak benar. Menjawab adzan ini ada keutamaannya berdasarkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar seorang muadzin itu mengumandangkan adzan, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian mithla ma yaqul, seperti yang dia ucapkan. Dan di dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan.
Artinya ucapan orang yang mendengar adzan ini sama dengan muadzin. Prinsipnya begitu. Namun nanti di dalam hadis yang lain disebutkan petunjuk ketika pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawabannya itu adalah apa? La haula wala quwwata illa billah. Kalau dalam hadisnya sampai di situ, Pak. Ya. Kadang-kadang kita tambahin aliyul azim, dalam riwayat hadisnya enggak ada. Nah, jadi Bapak yang mulia, bagi yang mendengar adzan, ada sunnah untuk menjawab adzan. Jawabnya gimana? Ikuti aja. Selesai dia mengatakan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan yang sama. Kecuali pada lafaz tadi hayya 'alas shalah, maka ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Begitu. Apa yang kita akan dapatkan dengan menjawab adzan itu? Ya. Setelah menjawab adzan, dalam hadis tadi disebutkan tsumma sallu alayya, kemudian bersolawatlah kalian atasku, kata Nabi. Ya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran. Karena sesungguhnya siapa saja yang dia salawat kepadaku dengan kali salawat, satu kali salawat, sallallahu biha asyran, Allah akan bersalawat kepadanya berapa? 10 kali. Setelah bersalawat, thumma sallullaha liyal wasilah, ya. Lalu mintalah kalian kepada Allah untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati, karena sesungguhnya wasilah itu adalah sebuah posisi kedudukan di surga, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak bisa mencapai kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hambanya Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah itu orangnya, kata Nabi. Faman sa'ala liyal wasilata, dan barang siapa yang meminta untukku wasilah, halat lahu syafa'ah, maka dia berhak nanti mendapat syafaatku. Ya. Nah, jadi Bapak yang mulia, ketika adzan berkumandang, apa yang kita lakukan? Menjawab sesuai dengan yang diucapkan, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Setelah menjawab adzan, pada adzan yang terakhir la ilaha illallah, apa yang kita ucapkan? Gimana Pak? Tadi berdasarkan urutan hadis, ini adzan muadzin terakhir nih, la ilaha illallah, apa yang kita ucapkan? Ya, yang kita ucapkan meniru ucapan dia, la ilaha illallah, lalu kemudian baca sholawat. Ya, jangan lupa baca sholawat, kata Nabi. Ya, banyakan kita kan enggak sholawat, langsung Allahumma rabb hadhihi da'wat, kan gitu kan. Padahal ada amalan satu di sana terselip, ya. Yani baca sholawat untuk Nabi. La ilaha illallah. Lalu baca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sholawat mesti kita baca setelah ba'da adzan itu. Ya, untuk dapat apa? Untuk dapat apa yang disebutkan Nabi dalam hadis tadi. Ya. Yakni apa? Barang siapa yang dia bersolawat untukku, man shalla alayya salatan, kata Nabi, sallallahu alaiha, ya, sallallahu, Allah akan bersolawat, ya, kepadanya berapa? Asyran, yakni sallallahu biha asyran. Allah akan bersolawat dengan solawat yang kita baca itu asyran, yakni 10 kali kepada kita. Baru setelah bersolawat minta kepada Allah. Nah, nanti berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, meminta wasilah kepada Allah untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang rangkuman doanya itu juga disebutkan dalam hadis, diriwayatkan dari Jabir, ya, diriwayatkan Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang dia
telah mendengar seruan adzan, ya, dia berucap Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah. Ini doa adzan ya Pak ya. Pada hafal enggak Pak? Ayo kita baca. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Teks hadisnya begitu. Kadang-kadang memang kita jumpai ada tambahan, ya. Tapi kalau mau lihat ikut teks hadis begitu teksnya. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah, ya, was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sudah selesai di situ. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Nabi, dia berhak atas syafaatku kelak pada hari kiamat. Ya, begitu. Jadi ketika adzan berkumandang beres, kita jawab sesuai dengan yang dia sampaikan pada terakhir itu. Setelah menjawab adzan, jangan lupa bersolawat. Dengan bersolawat, setelahnya apa? Maka kita baca doa minta wasilah bagi Rasulullah SAW. Ya, nah ini dia Bapak yang mulia, yang bisa kita sampaikan dulu untuk sementara. Banyak amalan-amalan yang lain nanti kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, ya, untuk menambah ketinggian kedudukan kita di sisi Allah kelak di sorga, gitu Pak ya. Jadi untuk menambah. Kalau sekedar masuk sorga aja, ya kalau sekedar masuk sorga, ya sebenarnya cukup dengan iman aja udah cukup Pak. Kalau sekedar mau masuk sorga, karena masuk sorga itu bukan karena amal kita. Masuk surga karena apa? Karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi bagaimana biar dapat rahmat dari Allah? Syaratnya iman, ya. Iman itu dapat rahmat Allah, maka kita akan dimasukkan ke surga karena rahmat. Loh, kalau karena rahmat, lalu untuk apa amal kita? Amal ini untuk membedakan kita dengan orang yang lainnya. Membedakan apa? Posisinya di surga. Semakin banyak amalannya, semakin Allah tinggikan derajat surganya, ya. Jadi ini perlunya kita beramal. Kalau cuma pengen masuk surga ya beriman, cukup. Karena dalam hadis disebutkan miftahul jannah ya, la ilaha illallah. Jadi ya. Jadi pintu kuncinya surga itu la ilaha illallah. Kalau kita beriman dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dia akan masuk surga. Pasti. Itu udah 100% jaminan. Ya. Cuma kapan mau masuk surga? Nah, tergantung. Nah, ini dia amal ini. Beramal, kalau pengen cepet amal yang banyak. Tapi kalau enggak, ya udah yang penting masuk surga, ya udah, enggak usah amal. Nanti dicelup dulu di neraka Pak, karena amalnya amal dia tinggalkan, ya kan? Baru udah bersih dinaikkan ke surga gitu. Karena kita kan nggak pengen disentuh api neraka. Beramal, amal membebaskan dari sentuhan api neraka apa? Fardu ain, fardu kifayah, amalannya. Biar nggak disentuh oleh api neraka. Ya. Jadi dengan fardu ain, fardu kifayah, insya Allah ya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Agar lebih tinggi lagi derajatnya, tambahi tadi amal-amal nafilah, amal-amal mandubah, gitu. Ini pentingnya Pak. Maka amalan yang tadi kita sampaikan, amalan sunnah, ya berusaha untuk kita laksanakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada waktu, mari kita manfaatkan. Kalau ada yang mau ditanyakan disilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang kan
membayar orang, bisa juga itu yang memberikan orang miskin, bisa juga memberikan orang belajar. Nah itu gimana kalau mengenai semacam itu? Dan ukuran satu kampung itu radiusnya itu apa satu gereja, apa satu Sukabakti, apa satu kecamatan dulu gitu kan? Itu radius yang kita satu kampung. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ketika ada kasus misalnya di suatu tempat nggak ada yang pede ya mengurus jenazah, terus bagaimana? Maka yang mengurus orang lainnya, ya boleh atau tidak? Ya boleh, yang penting dia memenuhi kriteria muslim kan itu, dia orang beriman, ya karena dia datang jauh atau apa, kemudian kan kita minta nih bantuannya nih datang. Sebenarnya dia nggak ada kewajiban melaksanakan itu. Kewajiban melaksanakan fardu itu orang terdekat, ya. Karena dia jauh, ya, maka dia kemudian diberikan iwat, uang pengganti transport atau apalah bahasanya. Nah, bagaimana? Ya boleh, selama itu bukan fardu ain. Kecuali itu fardu ain bagi dia. Misalnya nih, ukuran radiusnya berapa tuh sekampung? Ya pertama yang dekat dari tempat kejadian perkara TKP-nya itu. Semakin dia terus meluas begitu, bahkan ya se-Indonesia nanti itu sekampung itu, Pak, ya. Sekampung, ya. Tapi ya nggak sampai seperti itu kali ya. Tapi kasusnya misalnya segeria nggak ada yang tahu, yang nggak bisa. So ini terus melebar, seperti yang melebarnya tinta itu di atas kertas, begitu terus. Nah, masih melebar di sini. Sebenarnya ini ada orang-orang pihak, ya, bukan ini orang karena kenalnya orang sono dipanggil. Selama bukan dia nggak terkena fardu ain, nggak apa-apa, dia dikasih iwan. Tapi kalau misalnya sekampung ini terus nggak ada, sampai kemudian ke Bengkong Baraja, berarti kena fardu ain, dia harus datang ke sini, Pak. Ya, walaupun tidak diupah dia harus datang. Kalau nggak dia berdosa. Semua orang berdosa, Pak. Tapi kalau ada orang sekitar yang masih bisa, cuma karena orang ini nggak ada, belum, masih baru misalnya, nggak kenal orang sekitar, dia kenalnya orang dulu pernah tinggal di Baraja, dipanggil, kemudian dikasih upah, boleh, nggak apa-apa. Untuk melaksanakan kewajiban, karena hakikatnya yang melaksanakan kewajiban orang sini, gitu Pak, paham ya? Jadi iwat dalam masalah mengerjakan fardu yang tidak boleh adalah fardu ain, nggak boleh diupah. Ya, fardu ain seperti apa? Sholat, itu fardu ain. Nggak boleh kita ngupah orang, kamu sholat ya buat saya, kan nggak boleh, Pak. Ya, nggak jadi itu, nggak sah. Tapi kalau selama bukan fardu ain, boleh. Seperti termasuk misalnya mengajar, ya, Al-Quran. Ya. Kalau dia nggak ada orang kampung itu yang bisa, dia berarti dia fardu ain untuk mengajar, maka dia nggak boleh mengambil upah. Ya. Tapi kalau bukan fardu ain, masih banyak orang yang bisa ngajar, dia boleh menerima uang pengganti, gitu ya. Nah, batas kampungnya itu melebar seperti tadi, ya, bahkan securug, se-Jawa mungkin, kalau nggak ada yang bisa. Begitu, termasuk jihad di Palestina juga begitu, Pak. Wajib ain bagi orang Palestina, nggak bisa mereka mampu sekitarnya terus, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini akan datang nanti Ramadan, mungkin akan terjeda dengan kegiatan Ramadan, tapi insya Allah aktivitas kebaikan-kebaikan yang lain tidak boleh berhenti, terus berjalan, apalagi di bulan Ramadan insya Allah. Mari kita akhiri dengan baca tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.